Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damansyah dengan NIM 2304050226. Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Terutama sekali yang saya hormati Bapak Muhammad Aldilwan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biogeografi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Biogeografi. Untuk itu, mari kita masuk ke materi yang kita maksud. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke faktor persebaran flora dan fauna, mungkin kita bertanya-tanya nih, apa sih pengertian flora dan fauna? Nah, yang dimaksud dengan flora adalah yaitu semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini merupakan bahan kajian dari fauna. Nah, kita dapat melihat juga bahwa di dalam bumi yang kita tempati ini terdapat juga flora dan fauna. Faktor persebaran flora dan fauna ada 4. Pertama, faktor klimatik, yang kedua faktor edafik, yang ketiga faktor fisiografi, dan yang keempat faktor biotik. Nah, untuk faktor persebaran flora dan fauna, yang pertama ada faktor iklim, di mana faktor iklim termasuk di dalamnya keadaan suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang kedua, faktor edafik tanah, di dalamnya ada tekstur, tingkat kegemburan, mineral organik dan anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Dan yang faktor ketiga, faktor fisiografi atau relief bumi. Bentuk muka bumi yang beragam bisa memicu perbedaan suhu dan kelembapan udara, sehingga berpengaruh pada jenis vegetasi dan karena itu memengaruhi spesies hewan yang bertahan. Nah, yang terakhir atau yang keempat, faktor biotik atau makhluk hidup. Perilaku manusia yang melestarikan lingkungan akan berdampak positif terhadap keberadaan flora dan fauna. Adapun peran dari masing-masing faktor ialah yang pertama faktor klimatik, ada suhu, di mana suhu berbagai spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup optimal. Kelembapan, tingkat kelembapan berpengaruh langsung terhadap persebaran tumbuhan. Angin alat transportasi yang dapat memindahkan uap air dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang terakhir ada air, penyebaran dan kerapatan tumbuhan bergantung dan tinggi rendahnya curah hujan. Yang faktor kedua, faktor edafik. Di sini ada humus, di mana humus merupakan sumber makanan bagi tanaman dan akan berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Unsur hara adalah zat-zat di dalam yang diperlukan makhluk hidup dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ketiga, tekstur tanah. Keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain. Dan di sini ada air juga, di mana air yang sangat sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman. Faktor yang ketiga, ada faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran tumbuhan adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu yang keempat, faktor biotik, di mana faktor biotik ada manusia. Manusia dapat menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora tersebut. Tanaman
Faktor biotik berpengaruh terhadap keadaan tumbuhan lain. Hewan dapat membantu proses terjadinya penyerbukan dan penyebaran biji-biji tumbuhan. Ini ada sarana persebaran. Yang pertama, lahan. Hampir semua fauna daratan menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat. Yang kedua, angin. Flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dari berat ringannya benih. Yang ketiga, pengangkut manusia. Baik secara sengaja ataupun tidak, manusia dapat menyebabkan perpindahan flora. Yang keempat ada air. Air menyebabkan perpindahan mudah terjadi. Benih tumbuhan terangkut dan berpindah tempat dengan media aliran air.